Marilah kita melambungkan pujian dan juga doa malaikat Tuhan. Kami persilakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, kaya akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Marilah kita menyambut imam menuju ke altar. Maka sebelumnya kami informasikan, mulai hari ini kantong kolekte akan diedarkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari,
anak-anak yang terkasih, selamat sore. Kita semua bersyukur pada petang hari ini kita kembali boleh menghadap kepada Bapa. Setelah sepanjang minggu kita bekerja, kita bergulat dengan segala persoalan kehidupan kita, tetapi juga perjuangan kita untuk mencapai segala yang baik dan juga yang mulia untuk Tuhan. Dalam situasi seperti itu, kadang kita mengalami kekosongan batin, kita mengalami kehilangan nilai atau value yang kita perjuangkan. Kadang-kadang dalam situasi tertentu kita bertanya, sebenarnya untuk apa semua ini? Toh semua nanti akan ditinggalkan. Itulah yang menjadi pergulatan batin kita, juga akal budi kita sebagai orang beriman. Dan hari ini sabda Tuhan ingin mengajar kepada kita apa yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita membuka hati, membuka pikiran kita, menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi dengan rendah hati kita mohon rahmat, pengampunan, dan belas kasihan dari Tuhan agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami.
Kita bawa intensi kita pada misa ini, mendoakan Dino Claudio Signori Putra Edison yang akan menjalankan sidang skripsi tanggal 1 Agustus besok. Kita berdoa semoga sidang berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang baik, yang memuaskan. Kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang meninggal. Pertama, saudara kita Lim Han Siang yang 9 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni segala dosanya dan menjadi pendoa bagi keluarga. Juga kita mendoakan Bruder Petrus Sumardi SCY yang tadi pagi baru saja dipanggil oleh Tuhan. Kita juga mohon agar beliau bisa beristirahat dalam damai karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Kita bawa intensi kita pribadi lepas pribadi ke hadapan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga
di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah isut dan layu. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunan atau tak bersunan, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan.
merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut ini. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu, dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat malam. Kitab Pengkhotbah itu lahir pada saat-saat di mana situasi antara di satu sisi orang masih ingin menghayati
ajaran-ajaran Tuhan menurut kitab suci. Tetapi di sisi lain juga orang-orang pada waktu itu sudah mulai juga, kalau mau dikatakan dalam bahasa teknis itu, terkontaminasi dengan cara-cara pandang baru, melihat fenomena baru dalam kehidupan. Dulu orang begitu yakin bahwa memang kita semua harus bekerja keras untuk menanggapi panggilan Tuhan sesuai dengan maksud Tuhan untuk atau saat kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Tapi rupa-rupanya apa yang berkenan kepada Tuhan itu mulai diredusir atau dikurangi dengan cara-cara pandang baru, cara-cara berpikir yang baru. Orang membatasi masalah makna hidup itu sekedar kepada mungkin hasilnya dan pemanfaatannya. Jadi orang kemudian mulai berpikir, ya secara sederhana bisa dikatakan demikian. Ya tentu kalau orang mengusahakan sesuatu, hasilnya ya mesti dinikmati. Ya. Kalau enggak ya untuk apa? Gitu. Dan diredusir lagi, dipersempit lagi. Ya yang menikmati siapa? Ya diri sendiri yang mencari. Ya. Jadi semakin dipersempit, semakin dipersempit. Nah ketika orang sampai pada titik pemikiran itu, kemudian orang sampai kepada suatu refleksi. Tapi bagaimana ya? Ujung-ujungnya nanti toh semua kita akan mati. Gak ada yang bakal hidup kekal itu gak ada. Semua akan mati. Tidak ada yang abadi. Lah, ketika orang sampai pada sisi pemikiran itu, lalu orang sampai kepada logika pemikiran. Kalau begitu ya berhadapan dengan kematian itu, segala usaha jerih payah kita itu sebenarnya ya sia-sia saja. Tidak ada gunanya sama sekali. Sedikit pun tidak ada yang bisa kita bawa mati, tidak ada. Kita teringat lagi refleksinya Nabi Ayub. Aku dulu lahir dengan telanjang dan akan kembali dengan telanjang. Tidak ada apapun. Jadi kitab pengkhotbah itu semacam menggugat pikiran-pikiran kita. Dan bentuknya sebenarnya pertanyaan, pasti akan banyak jawaban. Hanya kitab pengkhotbah mengatakan itu sia-sia. Kalau pertanyaannya itu di dalam bacaan pertama kan, apakah faedahnya yang dikerjakan manusia dengan berlelah-lelah itu? Apa perlu dan pentingnya untuk manusia? Kalau zaman sekarang tentu Romo yakin tidak semua orang mengatakan itu sia-sia, tidak ada. Oleh karena itu pertanyaan kita sebenarnya juga malam hari ini kita diarahkan kepada jawaban sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah sebagai kebenaran. Intinya apapun yang sudah diciptakan Tuhan, apapun yang kita isi dalam kehidupan ini sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat, semuanya berguna. Asalkan kita, sekali lagi diingatkan, tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois. Tadi dikatakan oleh Yesus sangat jelas ya. Itu Yesus tadi mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi persoalannya adalah ini, kita harus menjaga diri dari sikap segala ketamakan. Ini yang menyebabkan kita melihat bahwa segala usaha jerih payah itu adalah sia-sia.
Sebenarnya justru sebagaimana Tuhan kehendaki, tidak ada yang sia-sia. Justru dengan kita mati pun sebenarnya itu bukan sia-sia, enggak. Kan sudah dikatakan, kalau seandainya biji gandum itu tidak mati, dia tidak akan berbuah banyak, enggak akan. Tapi justru karena orang bersedia mati, tentu membuahkan kehidupan yang baru. Hanya saja memang tadi dikatakan oleh Santo Paulus, ya kalau kita mati itu atau berjerih lelah segala macam itu, kita sebenarnya sedang berusaha berjuang untuk mengalahkan kuasa dosa dalam kehidupan kita. Orang yang bayangkan kalau orang hanya ingin menikmati hidup saja ya, bermalas-malas, itu kan dosa. Ya kan? Tidak mau berjuang, tidak mau rugi sedikit pun ya. Itu sebenarnya kuasa dosa. Justru kita harus melawan kemalasan. Melawan ketidakmauan kita untuk sedikit menderita. Memberikan hidup kita bagi satu dengan yang lain. Bahkan juga kita diundang untuk tadi, sekalipun kita harus menyerahkan hidup kita, sebenarnya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, bukan saja sekedar kita mencari nafkah, tidak. Dan juga apa yang kita lakukan itu suatu bentuk tanda yang jelas kalau kita sungguh mengabdi kepada Tuhan, dan juga kalau kita sungguh mengasihi Allah. Kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya terutama hal yang baik yang berupa keutamaan, sebenarnya tidak nambah apa-apa juga untuk Tuhan, tidak. Tetapi berguna bagi kita, di dalam kita juga belajar bersama untuk meneladan Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, kalau ditanya seandainya saat ini adalah waktu atau hari yang terakhir bagi kita untuk hidup, katakanlah kita divonis demikian, jawabannya mesti beragam juga. Barangkali orang yang sudah selama ini merasa sangat dekat dengan Tuhan, sudah merasa menyelesaikan tugas-tugasnya, pasti dia mengatakan, kalaupun hari ini Tuhan mau ambil, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi mungkin orang yang masih tadi itu berpikir fana itu ya pasti ngomongnya belum siap, ya kan? Seolah-olah itu ya, masih banyak tugas yang belum selesai, anak-anak masih kecil, bla 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 ya kan? Usahanya baru mau dimulai ya, gitu. Jangan dulu lah, ya kan? Kaget dokin tujuan Palembang, itu dia. Kan? Nah, mungkin yang lain mungkin akan ada jawaban lain ya. Kalau seandainya ini mungkin karena puji Tuhan kalau demikian ya, artinya masih diterangi oleh Roh Kudus pikirannya itu. Iya ya, aku ingin membuat hal yang terbaik di ujung-ujung hidupku ini. Sebagai suami, aku akan menjadi suami yang benar lah ya, lebih perhatian ya. Sebagai istri juga begitu. Juga dalam menjalankan pekerjaan akan lebih serius ya. Tidak ogah-ogahan, malah pikir mau minggat kerja gitu. Tidak ada itu ya. Nah, mudah-mudahan karena terang Roh Kudus itu yang kita mohon kepada Tuhan, akal budi kita dijernihkan, hati nurani kita dibersihkan, dan juga kita menggunakan kebebasan kita bukan hanya sekedar untuk memenuhi nafsu kita seperti tadi dikatakan oleh Santo Paulus, yang sebenarnya adalah juga sama dengan penyembahan berhala. Maka kita semua sekali lagi diingatkan
Walaupun digugat oleh pengkhotbah, sebenarnya semua sia-sia. Tidak. Tuhan mengatakan kepada kita, tidak ada yang sia-sia. Semuanya berguna untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari anak-anakku terkasih, sekarang marilah kita menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu, Bapa, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia, serta kebahagiaan kita. Jawaban doa umat, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja di dunia, ya Bapa, semoga gereja-Mu semakin suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga masyarakat kami semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para seniman dan ilmuwan, ya Bapa, semoga para seniman, sastrawan dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaan-Mu, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasihan, orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kami kasihi. Marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak kami Dino Claudio Signori Putra Edison yang akan melaksanakan sidang skripsinya. Tuhan, berkatilah dia dengan kesehatan, berkatilah dan terangilah akal budi, hati nurani dan kebebasannya. Semoga dengan menjalankan sidang skripsi ini, dia sungguh menyadari akan kasih sayang-Mu dan juga mengerjakannya dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi,
Doronglah kami untuk membagi barang-barang serta berkat-berkat yang kami miliki, dan semoga kami tetap percaya kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahanku dan persembahan Willy berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami Yohanes, Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terutama mereka yang kami doakan pada kesempatan ini, saudara kami Lim Han Siang, dan juga Buder Petrus Sumardi yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, menurut ajarannya, maka beranilah
Kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sedilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sejenak kita mendengarkan beberapa pengumuman. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yeremias Yosef Patal, putra dari almarhum Paulus Tapan Rayama dan Ibu Yerce Danutaga, warga lingkungan Petrus 1. Dengan Sisilia Titin Wahyuni, putri dari Bapak Victor Suprianto dan Agustina Wasira dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo. Rencana perkawinan di Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Tegalrejo pada tanggal 6 Agustus tahun 2022. Yang kedua, akan diselenggarakan kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang pada tanggal 24 sampai 28 Agustus di Paroki Hati Kudus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat. Yang ketiga, informasi kegiatan CFM, Catholic Family Ministry, Keuskupan Agung Palembang. Retret Waberkat Angkatan ke-6 tanggal 23 sampai 26 September 2022. Retret Priskat Angkatan ke-7 tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2022. Yang keempat, bagi siswa Katolik yang tidak mendapat fasilitas pelajaran agama Katolik di sekolahnya, diharapkan mengikuti pelajaran agama setiap hari Jumat pukul 5 sore di ruang Angela Mereci. Wali murid kami mohon diminta untuk lebih memperhatikan hal ini. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, mari berdiri. Sekali lagi Romo mengundang untuk saling mengucapkan terima kasih pada saudara-saudari yang terdekat. Silakan. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih sudah berdoa bersama. Dan sekarang kita berterima kasih juga kepada semua petugas liturgi, mulai dari Bapak Koster, juga Bapak Prodiakon, para misdinar, lektor, juga kur yang bersemangat sekali sudah memeriahkan misa kita pada malam hari ini. Dan sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, beserta seluruh anggota keluarga, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.
puji Tuhan.